HP ini keluar di tahun 2019 dengan harga rilis 13 juta. Dan di tahun ini kalian bisa dapatkan hanya 3 jutaan saja. Punya spek kamera yang istimewa, performa yang gahar, dan punya daya tahan baterai yang super awet. Dan pastinya HP ini dari brand kelas. Oke rekan-rekan, ini adalah Huawei P30 Pro, HP besutan dari Huawei yang rilis di tahun 2019, dan waktu perilisannya dia dibanderol dengan harga 13 jutaan saja. Wow, dengan harga segitu yang pasti ini adalah HP kelas flagship ya. Dan sekarang di tahun 2022 kalian bisa dapatkan di harga 3 jutaan saja, dengan syarat ini adalah versi Docomo alias limbah Jepang ya. Kalau versi yang global itu harganya masih stabil di harga 5 jutaan. Ya, apa saja perbedaan dari versi Docomo dan versi global nanti akan kita cari tahu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kita cek dulu tingkat kemulusan dari HP-nya. Dan setelah gua cek tadi, HP-nya ya lumayan mulus ya. Kalau aku nilai sih sekitar 97% mulus, tidak ada dent ya. Mungkin ada goresan-goresan kecil ya, ya itu pun maklum, hanya kan namanya juga HP bekas ya. Kalau ingin mulus 100% ya beli HP baru. Oke, kita lihat aja tombol apa aja yang ada di P30 Pro ini. Mulai dari sebelah kanan ya, di sini ada tombol volume up and down, lalu di bawahnya ada tombol power. Dan kita beranjak ke sebelah bawah, di sini ada lubang speaker. Speakernya sayang ya, cuman satu. Kalau dua sebelah sini gitu lebih mantap kali ya. Lalu kita lihat di sini ada garis antena 2 ya. Terus di tengahnya ini ada port USB sudah Type C. Lalu di sini ada lubang mic, dan di sini ada penempatan slot SIM card. Nah, inilah perbedaan versi global dan versi Docomo. Kalau versi Docomo itu hanya single SIM saja ya. Berbeda dengan yang versi global yang sudah dual SIM. Oke, kita lanjut yang sebelah kiri. Di sini kosong, tidak ada apa-apa. Terus kita lanjut yang sebelah atas. Di sini ada garis antena 2 lagi, lalu ada lubang mic lagi, dan ada IR blaster yang berguna sebagai remote TV, remote AC, remote audio, dan lain sebagainya. Lalu kita beranjak ke back covernya. Nah, di sini ada penempatan triple kamera yang masing-masing ada lensa wide, lensa ultra wide, dan lensa telefoto. Terus di sini ada tulisan Leica, yang pasti ini ada kerjasama dengan Leica ya. Terus di sini ada LED flash, lalu di sini ada sensor, di sini ada penempatan NFC, ada logo NFC. Terus di sini ada logo Docomo, Komodo. Lalu di sini ada tulisan Huawei. Oke, untuk back covernya ini sangat rawan fingerprint ya, karena ini memang terbuat dari kaca dan finishingnya dibuat glowing gitu ya, seperti warna pelangi. Kalau kalian ubah-ubah seperti ini, kayak memancarkan warna-warna yang gradasi gitu ya, seperti warna kristal. Kalau orang Huawei bilang ya, ini warna kristal apa gitu, lupa. Oke, kita lanjut beranjak ke sebelah depan ya, area depan. Di sini ada penempatan single kamera selfie sebesar 32 megapiksel, dan ini layarnya sudah curve alias melengkung ya, cuman melengkungnya tidak se ekstrim Mate 30 Pro. Oke ya, ini tadi sudah aku install beberapa aplikasi ya untuk melihat jeroan HP ini. Kita lanjut aja. Sebelumnya kita tes dulu ya fingerprintnya, apakah fingerprintnya cepat dan akurat. Oke, kita coba lagi. Oke, untuk kecepatan fingerprintnya luar biasa ya. Kita coba Face ID-nya, ini sudah aku daftarin tadi. Oke. Oke, untuk kecepatan Face ID-nya keren banget. Nah, ini adalah tampilan awal dari Huawei P30 Pro. Banyak sekali ya aplikasi limbah Jepang ya yang sangat
Aduh, sangat bikin buat kita pusing kalau gini ya, kebanyakan aplikasi yang tidak berguna atau bloatware Jepang ya. Banyak sekali nih. Dan ini masih bisa di uninstall atau bisa dinonaktifkan ya aplikasinya satu persatu. Nah, kita akan lanjut ke pengaturan, kita lihat sistemnya. Oh ya, untuk yang versi Docomo ini tidak berbahasa Indonesia, jadi ini pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin beli HP ini versi yang Docomo, jangan kaget ya kalau tidak ada bahasa Indonesianya. Terus kita masuk ke sistem dan di sini kita bisa lihat about phone. Nah, di sini MUI-nya itu masih versi jadul. Dan ini kalau menurut keterangan dari GSM Arena, ini harusnya update di MUI 10 ya. Ini masih MUI-nya masih jadul, masih awal perilisan 9.1.0 dan Android-nya masih Pie ya. Harusnya di GSM Arena ini dapat update sampai Android 10. Tapi tadi aku coba update software update nih, kita coba ya di software update-nya itu tidak bisa guys. Jadi mentok di Android 9. Nah, ini yang jadi masalah dan jadi deal breaker ya. Ini nanti aku akan komplain ke sellernya dan minta tuker unit, nggak masalah ya, itu kan hak kita, kita sebagai pembeli adalah raja. Oke, kita lanjut ke ini, ke AIDA 64-nya. Nah, di sini aku udah install AIDA 64-nya, kita lihat ke sistem. Nah, di sini manufakturnya Huawei, modelnya HW02L. Lalu di sini RAM-nya 6 GB ya, internal storage-nya 128 GB dan tersisa 98 GB. Ya, ini perbedaan lagi ya di versi global, yaitu kalau versi global itu RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya 256 GB. Oke, kita lanjut ke CPU-nya. Dia menggunakan Kirin 980, cuman di sini tidak terlihat ya. Tidak kebaca di CPU AIDA 64-nya. Terus sudah octa-core ya. Terus untuk displaynya resolusinya masih 1080 x 2340. Jadi ini masih Full HD Plus, belum 4K, belum 2K ya. Jadi ini masih Full HD Plus. Terus screen diagonalnya 6,5 inch ya. Terus kerapatan pixelnya 399 ppi. Refresh rate-nya masih jadul 60 Hz. Terus untuk teknologi teleponnya itu masih LTE ya, masih 4G LTE. Belum 5G tentunya, 5G kan baru-baru aja. Terus untuk ketahanan baterainya dia punya kapasitas 4200 mAh. Oke, Android-nya masih jadul Android 9. Terus untuk kamera belakangnya dia sudah menggunakan lensa sebesar 40 megapiksel dan sudah bisa merekam video 4K sebesar 30 fps. Untuk kamera depannya dia menggunakan resolusi 32 megapiksel dan bisa merekam video mentok di 1080x60 fps saja. Sangat disayangkan sekali belum bisa 4K untuk kamera depannya ya. Oke, kita lanjut ke sensor boxnya ya. Sensor boxnya apakah dia sensornya cukup lengkap, kita bisa cek. Ya, di sini sensor boxnya hanya absen 2 sensor saja, yaitu temperatur sensor dan pressure sensor yang tidak ada. Oke, kita lanjut ke multitox-nya. Apakah dia bisa 10 jari? Kita tes saja. Harusnya bisa ya, ini 10 jari kok cuman mentok 9 sih. Nah, ini bisa 10 jari. Oke, mantap. Untuk selanjutnya kita tes akurasi dari layar sentuhnya, apakah cukup akurat sentuhannya, tidak ada delay. Kita coba main real drum, kita besarin dulu. Oke. Nggak bisa main drum guys,
Ini kurang besar kayaknya, mentok ya. Oke. Oke, untuk masalah sentuhannya tidak ada delay sama sekali, cukup lancar. Oke, kita akan coba haptik getarannya, kita akan coba ketik-ketik apa gitu ya. Kita akan coba rasakan apakah haptik getarannya, feedback getarannya cukup enak. Wah, mantap. Feedback getarannya itu cukup fleksibel banget ya. Jadi dia hanya bergetar di area yang disentuh saja. Berbeda dengan HP-HP seperti ini nih. Ini yang aku pakai ini Xiaomi Mi Mix 2S ya. Haptik getarannya itu kalau dibuat pengetikan itu serasa getar semua, jadi serasa murahan gitu ya feedback getarannya. Kalau ini kerasa fleksibel banget seperti Google Pixel, pokoknya seperti Google Pixel, seperti iPhone lah kelasnya ya, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke ini ya, apa ya, tes speakernya ya. Kita coba tes speakernya. Tentu saja kita ya musik no copyright ya, musik no copyright. Oke, kita akan coba. Oke, ini sudah aku polling. Jadi speakernya satu aja. Oke. Untuk kualitas speakernya sih menurutku biasa-biasa aja, tidak jelek dan tidak bagus juga ya, standar ya, karena dia hanya menggunakan single speaker. Tapi kalau menurutku sudah oke sih kualitas speakernya. Oke, kita lanjut nah ini kita akan lihat kualitas dari layarnya. Apakah layarnya itu bisa menampilkan warna yang cukup akurat, warna yang vivid, warna yang genjreng. Kita bisa lihat setel aja apa ya, video 4K ya, video 4K yang bagus lah nih. Oh, jangan ini siaran langsung. Nah, oke, untuk layarnya saya rasa nggak ada masalah ya, dilihat dari samping kiri, kanan, atas, bawah masih terlihat cukup jelas dan genjreng, karena layarnya ini sudah memakai layar dengan teknologi OLED, tapi OLED-nya tidak sekelas seri Samsung yang seri S ataupun seri Note ya. Jangan dibandingkan dengan Samsung yang seperti itu, ini masih di bawahnya, masih kelas di bawahnya. Oke, tapi dia menggunakan layar dari Samsung loh di Huawei P30 Pro ini. Nah, oke, untuk layarnya masih cukup oke, masih cukup bagus. Warna yang dihasilkan akurat, vivid, dan kaya warna. Oke, untuk yang terakhir kita tes tentunya, apalagi kalau bukan kamera, karena ini HP yang digadang-gadang oleh besutan Leica ya. Ini Leica, karena dia ada komparasi dengan Leica, jadi kameranya harusnya oke dong untuk kameranya. Nah, di sini kita lihat fitur-fitur di kamera Huawei P30 Pro apa aja. Nah, di sini ada mode aperture ya. Aperture ini berguna sekali bila kalian memotret objek makanan ataupun objek benda dari jarak dekat ya. Dari jarak dekat itu bagus sekali. Ini sangat oke ya untuk melihat menjepret video foto objek benda, bukan orang, untuk aperture ini. Dan ini dia hasilnya. Oke, di sini ada mode naik juga untuk bila mana kalian pengen jepret-jepret di kondisi yang ekstrim, tidak ada cahaya, bisa ya. Nanti aku akan tunjukkan hasil fotonya.
Lalu di sini ada mode potret, ada mode foto, ada mode video, ada mode pro. Terus ada lain-lainnya. Di sini lain-lainnya ada mode slow mo, panorama, monokrom, SDR, light painting, AR lens, time lapse, movie picture, filter, sticker, dokumen, underwater, super macro, dual view. Nah, ini ada yang menarik ya. Ini ada dual view, jadi kita bisa merekam video dua kamera sekaligus. Oke, nanti kita akan coba dan lihat hasilnya. Oke, untuk kamera depannya, oke, aku akan coba contohkan satu aja. Oke, nah untuk kamera depannya ini sangat cakep banget ya, dia masih bisa menampilkan detail yang cukup bagus. Ini keringet-keringet aku aja masih kelihatan cukup jelas. Mataku merah ya karena udah capek banget ini. Pulang kerja langsung ambil video, langsung shoot ya. Oke, untuk kamera depannya sebesar 32 megapiksel. Untuk SDR-nya bisa diaktifkan juga. Oke, jadi gini, untuk kamera, urusan kamera, foto dan videonya nanti aku akan lampirkan sampel-sampelnya dan kalian bisa nilai sendiri. Ini dia contoh foto dari Huawei P30 Pro. Oke, ini pakai kamera belakang ya, dan aku rekam dengan resolusi Full HD per 30 fps. Nah, bagaimana kualitas gambarnya bisa kalian nilai sendiri. Oke, ini kita ada di taman, suasananya jam 9 pagi. Sekalian nyobain kamera Huawei P30 Pro. Kita akan coba backlight. Wah, mantep banget ya, itu shadow-nya masih tertangkap dengan jelas dan tekstur awannya juga masih jelas juga. Oke, ini aku pakai kamera belakang dari Huawei P30 Pro dan aku rekam dengan resolusi 4K per 30 fps. Kalau di viewfinder ini masih kelihatan stabil ya videonya, dan kita akan coba shadow-nya. Wah, mantep ya, shadow-nya masih terlihat cukup jelas. Tapi kalau kita geser ke kiri atau ke kanan, kayak kelihatan ada patah-patah dikit sih ya. Cuman kalau kita berjalan lurus kelihatan anteng bener. Olahraga pagi ya, Mah? Ya, terapi kaki. Terapi kaki. Biar apa coba itu? Pakai buat. Oke, ini pakai kamera depan dari Huawei P30 Pro dan aku rekam dengan resolusi mentok ya di 1080 per 60 fps. Dan kamera depan ini tidak bisa merekam video 4K ya, sayang sekali. Cuman untuk hasilnya sih lumayan cakep, lumayan bagus. Ini wajah kita kelihatan bersih-bersih nih pakai kamera depan. Oke, dan ini SDR-nya aku aktifin ya. Masih suasana di taman, cuman ini kita sudah kesiangan ya, jam 9, setengah 10-an lah ini. Jadi matahari sudah terik banget.
Oke, mantap. Untuk kamera depan dari Huawei P30 Pro. Oke agan-agan, segitu aja video dari aku, dan kesimpulan dari video ini adalah apakah HP ini masih worth it di tahun 2022? Nah, ini tergantung dari kalian sendiri ya. Apakah kalian mencari HP ini karena kameranya? Apakah kalian mencari HP ini karena performanya? Apakah kalian mencari HP ini karena keiritan dari HP-nya, keiritan baterainya maksudnya? Jujur ya, ini HP ini aku pakai selama sehari itu kurang lebih tersisa 17%, ya di bawah 20% lah ya kalau di malam hari. Wow, ini sangat keren sekali ya. Walaupun saya tidak bermain game ya, saya buka tutup aplikasi, terus saya streaming di YouTube, terus buka TikTok dan lain sebagainya. Ya, kalau menurutku HP ini sangat irit lah ya, pemakaiannya itu sangat keren HP-nya itu. Nah, jikalau kalian pecinta fotografi, pecinta Huawei, ya wajib ya, karena HP ini memiliki fitur-fitur kamera yang super lengkap ya. Ada kamera makro, ada kamera SDR ya, terus ada slow motion 960 fps, terus ada dual kamera ya. Pas pokoknya ini fitur-fitur kameranya cakep-cakep dan sangat lengkap, dan lagi hasilnya itu cukup keren ya, hasil kamera dari Huawei P30 Pro yang bersandingkan Leica. Oke, segitu aja video dari aku, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Oh ya, sebagai tes yang terakhir kita akan tes gaming. Enemy contact. Reloading. Cover me. Enemy inside.